sepanjang akson tanpa memerlukan stimulasi tambahan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan non-dekremental dalam konteks hantaran merambat? Jadi, non-dekremental itu berarti sinyal tidak melemah atau hilang selama perjalanan, sehingga potensial aksi mencapai tujuannya dengan kekuatan penuh. Jadi, bayangkan sebuah sumbu petasan renteng yang menyala di salah satu ujungnya, sehingga api menjalar secara otomatis di sepanjang sumbu tanpa perlu dinyalakan di setiap titik. Nah, dalam tubuh kita, hantaran itu merambat mirip dengan fenomena ini, di mana potensial aksi menjalar di sepanjang akson tanpa stimulasi tambahan. Untuk analogi sumbu petasan rentengnya begini teman-teman. Jadi, api yang menjalar itu mirip dengan potensial aksi yang menjalar di sepanjang akson. Nah, sumbu petasan itu mirip dengan akson yang menjadi jalan bagi potensial aksi untuk menyebar. Lalu, untuk karakteristik hantaran merambatnya begini teman-teman. Jadi, sifatnya otomatis, dalam arti setelah potensial aksi itu dimulai di akson hilok, dia menjalar secara otomatis tanpa memerlukan stimulasi lebih lanjut. Lalu, sifat non-dekremental dalam artian sinyalnya tidak melemah atau hilang selama perjalanannya. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang sumbu yang putus, yaitu ketika api tidak bisa sampai ke tujuan. Semacam ada multiple sclerosis dan gangguan hantaran merambat akibat demyelinasi. Jadi, di sebuah kota kecil di Sumatera, ada Lina, seorang perawat muda berusia 28 tahun. Tiba-tiba, dia mulai tersandung saat berjalan ke ruang IGD. Nah, matanya kabur saat membaca resep. Dia menyalahkan kelelahan, tapi ketika ia tidak bisa lagi menggenggam pena, ia tahu ini bukan kecapean, ini adalah keheningan yang menjalar dari otak ke tubuhnya, sehingga muncul masalah kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Temannya yang sedang magang di rumah sakit itu membawa Lina ke MRI. Hasilnya ada lesi di saraf optik dan sumsum tulang belakang, tanda khas multiple sclerosis. Mielinnya, selubung isolasi di akson itu rusak. Akibatnya arus lokal tidak bisa lagi mengalir efisien, sehingga potensial aksi yang seharusnya menjalar seperti api di sumbu petasan kini tersebar, melemah, bahkan padam di tengah jalan. Nah, Lina masih berpikir, masih ingin bergerak, tapi tubuhnya tidak menerima pesannya. Jadi seakan-akan aku seperti orang yang berteriak di ruang kedap suara, katanya. Solusinya apa? Tentu dengan menyalakan api dengan cara baru. Bisa dengan terapi kortikosteroid yang mengurangi peradangan, juga dengan obat modulator seperti fingolimod yang melindungi mielin yang tersisa. Tapi yang paling penting, temannya mengajak Lina memahami bahwa neuronnya masih utuh, cuma sumbunya yang basah. Tapi kita bisa belajar menyulut apinya dengan cara lain, lebih pelan, lebih sabar. Sehingga Lina mulai terapi okupasi. Dia belajar menulis dengan tangan kiri, dan suatu hari ia mengatakan,